Emang kita pesantren ini ada nilai plusnya. Jadi pasti kalau dibandingkan dengan pesantren salaf, kita memang tadi perbedaannya kita kan sekolahnya kita kan pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast Ulil Albab, kembali lagi bersama kami di podcast Ulil Albab. Bagaimana kabar hari ini sahabat podcast Ulil Albab? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat di tengah pandemi. Jadi di episode kali ini saya akan temani Ki selama beberapa menit ke depan untuk ngobrol santai. Tapi sebelumnya, perkenalkan diri muka mungkin dulu, supaya baku kenal-kenal tongki. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka ta'aruf toh, supaya baku kenal Ki. Bagaimana gah? Jadi, perkenalkan nama saya Windiani, biasa dipanggil Windy. Tapi kalau teman-temanku di pesantren itu biasa karena panggil Kak Win. Maklum, anak pramuka dipanggil kakak toh. Oke, seperti biasa. Kali ini ada dua narsumku yang tidak kalah kece dari narsum-narsum sebelumnya. Yang pertama itu alumni dari pesantren Putra dan yang kedua itu alumni dari pesantren Putri. Yang alumni pesantren Putra itu kalau bilang dulu juniorku waktu masih di pesantren Kak, dia nih dedek paling gantengnya di angkatanku. Iya tahu ini nih yang paling ganteng di angkatan. Terus yang dari Putri itu yang paling nasegani nih adik-adikku dulu karena tegas sekali memang tahu ini kakak. Bagaimana? Mantap toh narasumber hari ini. Kita sapa nih Kakang dulu supaya kita kenal-kenal nih nanti. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, supaya tidak penasaran orang, langsung mungkin perkenalkan diri tadi. Yang dari Putra nih mungkin dulu. Karena kan cowok sebagai pemimpin, jadi kita dulu perkenalkan diri tak. Iya. Perkenalkan Miki. Jadi apa semua saya perkenalkan ini? Nama Ata. Iya. Oke, yang lengkap-lengkap lah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga host kali ini terlalu berlebihan sekali. Kenapa ada bumbu-bumbunya itu? Tidak kita main-main gitu. Jadi nama aku Muhammad Sabirin. Kalau biasa teman-teman pesantren itu panggilnya Sabirin. Terus saya sekarang sedang lanjut pendidikan di salah satu universitas di Palopo. Tepatnya di Yayan Palopo, jurusan pendidikan agama Islam. Untuk tinggal, mungkin saya tinggal sekarang sementara tinggal di Luwu Timur, tepatnya di Wawundula. Oke, cukup Kak. Iya. Yeah. Lanjut Miki Kak. Yang dari Putri, yang paling ditakuti dulu ini. Perkenalkan Miki diri Kak. Ya, terima kasih untuk moderator Host. Oh, host. Iya. Terlalu terbiasa Kak sama Bella. Persentase di kelas. Iya, perkenalkan Miki diri Kak. Ini saya perkenalkan. Nama saya Nur Fatimah. Biasa anak panggil teman-temanku Salma. Salma kan? Oh, tidak lah. Bukan Kak, kasihan itu senior yang yang galak sekali. Saya sakit hati. Iya Kak, iya. Terus ini lah. Biasa anak panggil Kak Salma. Kentara jadi dari suara-suaranya ini emang. Sebentar. Sangat sedikit Mau bogel Ki. Iya, perkenalkan Miki. Biasa anak panggil Kak Salma untuk teman-temanku, lettingku dan yang jelas kenal dengan saya pasti panggil Kak Salma. Jarang yang panggil Kak Nur Hatimah kecuali yang dekat betul dengan saya. Dan dari kampus mana Kak? Dari kampus Wina Labdin Makassar, semester 6. Jurusan Hukum Tata Negara. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin konsultasi tentang hukum, bertanya sedikit bisa yang saya jawabkan. Iya, mantap.
Itu belum bisa aku jelaskan ya. Iya. Sudah Miki dengarkan episode podcastnya Ulil Albab yang sebelumnya? Siapa duka nafsunya situ yang Igen sama Yudi le? Iya. Apa duka bahas dia dulu? Apa sih tentang Makanannya makanan Makanan, di pesantren kalau tidak salah. Sabirin, apa duka? Ah. Departemen apa kau dulu tuh sis? Waktu OSIS Departemen Pendidikan. Kita juga sama le, anak pendidikan. Iya. education department. Iya toh. Bagus kapan kalau bahas tentang pembelajarannya pesantren le. Bagaimana kan? Kan sama-sama kena pendidikan toh. Jadi bahas bagaimana pembelajaran tak dua pesantren sharing-sharing. Oh iya. Kan tidak ditahu juga tuh Putra bagaimana dia. Kita Salma bagaimana gak Salma? Kalau kita ya aman-aman. Ini pesantren secara kolektif atau pesantren tak aja dulu? Pesantren tak mau toh karena kan dari sana Ki masa mau ceritakan pesantren kolektif, pesantren tak mau kita kenal-kenal juga orang toh. Aji. Dari siapa dulu ini mau bercerita tentang sistem pembelajarannya yang dari Putra Gat, yang dari Putri. Putri Mtawa dulu tuh Sabirin. Iya. Dari Pak Salmami dulu. Iya. Putra mah dulu. Oh, oke Pak. Kita dulu Kak Sabirin. Ceritakan sistem pembelajarannya pesantren tak. Sistem pembelajaran pesantren tadi. Iya. Jelas kan kita pesantren modern Datuk Sulaiman. Iya. Yang saya ketahui kan pesantren itu kan terbagi dua kan. Ada pesantren salaf dan pesantren modern. Dan pesantren kita ini kan termasuk pesantren modern. Iya, namanya saja kan pesantren modern. Pesantren modern. Iya. Namanya saja pesantren modern. Tapi saya biasa dengar dari orang-orang kan, masyarakat, teman-teman. Maksudnya pesantren modern bagaimana kata pesantren? Pesantren modern berarti di dalam katanya kalau belajarnya pakai begini, pakai alat-alat elektronik atau bagaimana? Tidak, bukan. Maksud dari pesantren modern itu pembelajarannya yang lebih kekinian. Maksudnya pembelajarannya ini hampir sama dengan pembelajaran sekolah-sekolah negeri yang lain. Iya, SMA. Kalau dia bilang Pak Kiai Saripudin Daud, iya. kalau beliau bilang itu pembelajaran di pesantren kita itu 100% pembelajaran di sekolah negeri dan 100% ya pembelajaran agama, pondokan apa ya itu. Jadi double dong Kak. Pelajari. Plus bisa plus. Jadi emang kita pesantren ini ada nilai plusnya dan pasti kalau dibandingkan dengan pesantren salaf kita memang tadi perbedaannya kita kan sekolahnya kita kan pasti formal jelas ada ijazah formal yang dikasihkan Ki. Iya. Dan biasa juga orang bertanya Ijazah ada juga ijazah formalnya masuk di pesantren. Iya. Tidak bisa Ki nanti kuliah kalau tidak ada ijazah. Ada ijazah itulah kerennya pesantren atau Iya tahu iya. Ada memang studi formalnya yang di dalam dan bahkan sekarang di pesantren putra itu kita bisa pilih ada yang umumnya, ada yang tahfidzul Qur'annya juga. Masya Allah. Jadi ada pilihan sekarang. Saya kira itu Ji. Itu Kak kalau pelajaran pondokannya ya misalnya kan tadi dibilang terbagi dua, ada yang umum, ada yang pondokan. Jadi bagaimana pembagian waktunya Kak? Begitu. Jadi kalau di putra mungkin tidak tahu kalau sama di Putra kan. Jadi kalau dari pagi itu dari jam 7 sampai jam 12 lah. Iya. Atau nanti biasa lanjut lagi habis duhur. Iya. Itu biasa pembelajarannya yang formal. Seperti pembelajaran IPA, IPS, sejarah, bahasa Indonesia dan lain-lain. Nah, untuk pembelajaran pondokan itu biasa disematkan di habis maghrib. Habis maghrib dan setelah isya. Oh iya. Terus biasa nanti dilanjut lagi ketika habis
subuh ya kan. Oh. Itu untuk pembelajaran pondokan disematkan antara itu Oh, setelah iya. ba'da maghrib dan setelah ba'da subuh biasanya. Subuh. Oh, hampir sama sih Tapi kayak kalau Putri dia. oh sama juga dengan Putri, begitu juga Hmm, Putri. begitu. Tapi kita kalau pagi masih lokasi dulu toh. Masih lokasi sama Ji. Mm-mm. Setelah subuh, setelah kan kita pondokan pasti lokasi gitu. Mm-mm. Iya. Lanjut nih mungkin lagi di Putri di Kasabirin. Kasih dulu. Biarin mau dulu sebentar. Oh, ada lagi nih urus Kak Salma. Oh, jadi kalau misalkan di nggak capek gitu bagi waktunya Kak, kan ada tuh tidur siang tak pasti nak bilang orang di capeknya gitu. Kan kalau dari pikirannya nih, misalkan nih, Iya. pikirannya orang tuh, wih belajar terus Ki pasti di pesantren karena kan di sekolah dekat sama tempat tinggal tak tahu, Iya. pasti pikirannya belajar terus Ki ini baru apalagi gabung pesantren modern dia belajar umum belajar juga yang Iya. khusus pondok toh jadi pasti kan pikirannya belajar terus jadi bagaimana itu Kak ndak ada waktu istirahat tak Kalau kalau istirahat jelas ada istirahatnya kan. Habis biasanya kalau kita istirahat, yang itu pasti istirahat. iya Habis sholat duhur istirahat, makan, habis sholat makan, terus istirahat. Biasanya istirahatnya sampai sebelum sholat asar asar kan, itu istirahat. Biasa juga lanjut lagi nanti setelah itu lanjut kalau misalnya ada pembelajaran habis asar biasa juga lanjut pembelajarannya. belajar Kalau sore di dibilang- Kak Tadi kalau dibilang tidak ada istirahatnya, sebenarnya istirahatnya justru lebih banyak sih. Kalau saya pribadi, tergantung Ji. dari cara pemanfaatan waktu Insya Allah kalau semuanya terbiasa Ki, Iya. kayak tidak kelihatan Ji, kayak tidak kelihatan padat. Apalagi kalau kita belajarnya kayak dibawa santai, begitu. Belajar memang harus dibawa santai. Kalau nggak dibawa santai kayak stres sendiri sih, begitu. apa sih bagaimana nih Kak Salma ini kita mau dengar lagi yang dari Putri Kak Salma nah, ya sudah nih dan dari Putra Kak kita lagi Apa ini yang saya cerita? ceritakan Kip sistem pembelajarannya pesantren tak Kak kan kita anak pendidikan kita jadi lebih banyak lah berbaur bagaimana Kak Salma ceritakan Ki Kak ceritakan Ki kenapa Ki bisa dibilang sangar sekali toh Wah, tidak anakku sangat. apa sih Kak Begitu. iya ceritakan Ki Kak Sebelum ku katakan tentang bagaimana sistem pembelajarannya pesantren di, iya ini sangat bersyukur Kak. Kenapa sampai bersyukur sekali kayak ini? Karena bisa Kak selesai di pesantren selama 6 tahun. Alhamdulillah Masya Allah Alhamdulillah. Serius. Iya. Karena dinamikanya dalam pesantren itu Betul. terlalu banyak sekali. Orang-orang pilihan jadi Kak yang bisa masuk gimana kan Betul itu. bukan orang pilihan yang bisa bertahan sampai selesai Betul. Hmm. Berterima kasih sekali Kak. Iya. Dan ilmunya di pesantren itu sangat berguna pas sampai di dunia kampus. Masya Allah. Berguna sekali dunia pesantren. Yang kita dapat dua positifnya seperti yang jelaskan tadi Sabirin. Iya. Sedangkan orang lain itu hanya dapat satu, kalau kita dapat dua. Iya. Nah, Ya jelaskan lagi Kak, bagaimana kalau dari pesantren Putri Kak? Kalau dari pesantren Putri itu mengenai pembelajarannya hal positif lah, karena kan tadi dijelaskan nih sama Sabirin Iya. mengenai anunya toh, Sistemnya. mengenai sistemnya. Kalau saya lebih jelas mengenai akhlaknya. Iya. Betul kan? Nah, pertama itu kalau kan saya hitung dari mulai bangun subuh Iya. jam 5 itu bangun Meki. Sholat. Jam 4:30 kemudian kita sholat subuh dan setelah sholat subuh di situ ada namanya pondokan. iya. Di situ pondokan, di situ kita belajar tentang agama-agama. Di situ belajar tentang Lakulil banat. kulil banat, Talim. talim di situ semua bisa sudah subuh. Iya. Setelah itu sudah sholat subuh, di situ dimanfaatkan untuk lokas. Iya Kak. Orang terlihat itu apa itu lokas? Iya. Kerja, tempat untuk membersihkan. Iya.
kalau kenapa itu ada lokas karena banyak yang menentang kenapa sih harus membersihkan ada di cleaning service. Iya. Kan bilang karena kita itu waktu tak 24 jam belajar, saya bilang orang full time jadi Iya. full belajar. Nah kalau tidak resmi dibarengi dengan lokas, wah bisa jadi orang-orang nanti orang-orang tidak sehat. Jadi memang itu deh jiwa-jiwa kemandiran saya memang harus dibangun memang di pesantren. Kan Kemandirian tak bagaimana nanti hidup kita. an-nazafatu minal iman, bagaimana ga? Sampai sekarang gitu. Enak. Yang Iya. parah itu kalau masa hari-hari ada juga pesantren itu punya tetangga pesantrennya biaya masuknya sudah luar biasa sih. Pas kita lihat sistemnya bagaimana di sana, orang tinggal belajar saja, sisa belajar. Untuk pakaian, untuk membersihkan itu sudah Hilangkan. semua dengan pegawai-pegawainya di sana, baju dicucikan sendiri, kamar dibersihkan sendiri, semua dibersihkan sama pegawainya. Jadi itu kan melatih kayak manjakan gitu. Nggak melatih mandiri. Kurang mujahadah, melatih mandirinya kurang. Itu bedanya dengan pesantrennya kita. Luar biasa sih. Iya, lanjut nih Kak Salma tahu jelaskan tadi. Ya, selanjutnya Iya. sudah di situ ada waktunya untuk makan. Nah, di sini di pesantren itu namotong makan tak, namotong mandi tak, namotong semua serba satu. Dan semua yang mengatur tentang berlakunya Santri. OSIS itu adalah OSIS. Namotong makannya. Kalau itu sudah mikir pergi makan, langsung di situ kan itu waktu untuk makan itu sekitar 15 menit lah. Karena kalau kita lambat 15 menit, lewat dari 15 menit makan, pasti ketinggalan tidak terlambat masuk kelas, walaupun itu kelasnya dari jarak antara kamar dengan kelas sangat dekat, tapi kalau tidak bisa kita manage waktu, pasti Terlambat Ki. jelas. Dan itu pendidikan. Siapapun yang terlambat diatur oleh pendidikan, dari departemen pendidikan lah. Iya. Yang terlambat pasti kena hukuman nih. Mantap sekali yang ini Kak. Sudah itu setelah belajar kan kalau di Putri itu jam 12 sebelum jam 12 lah saat masuk waktu duhur itu sudah istirahat. Dan kalau kalau di Teto Sleman 3 kali makan. Iya. Kalau jam itu waktu makan siang nih setelah sholat duhur. Di situ pun sudah sholat duhur itu tidak langsung pulang. Kalau tidak salah ada Poket Kak, poket. Bukan. Yang itu di masjid. Apa Kak? Poket sudah sholat duhur. Oh ya, pokep pokep, baca pokep setiap pengurus OSIS baca pokep. Kemudian kalau pulang itu di setiap pintu kamar itu ada vocabulary. Jadi sebelum kita masuk kamar harus baca vocabulary. Arab Inggris Kak. Vocabulary. Arab Inggris. Ya, Arab Inggris. Itu lebih mengarah ke English Department. Aturannya itu. Terus itu pergi lagi makan untuk makan siang. Dan setelahnya itu istirahat. Di situ pengurus OSIS lihat di situ didenda semua santri yang melanggar, dia melanggar tidak lambat masuk sekolah, yang melanggar pergi upacara, lambat masuk upacara, yang ribut saat upacara sedang berlangsung. Di situ semua pelanggaran untuk disanksi, membersihkan. Ada waktunya itu Kak, misalkan denda itu hari Selasa, didenda itu adik-adiknya supaya misalkan ada waktunya istirahat toh Kak, masa didenda terus tawa setiap siang nggak tidur begitu? Ada waktunya istirahat kan masing-masing departemen hari denda. Iya. Iya betul. Masing-masing departemen itu punya denda. Ada khusus dendanya departemen pendidikan, ada khusus dendanya departemen ibadah, supaya kan ini didendanya bukan didenda yang kayak orang kayak menyentuh fisik, tidak. Dia didenda hanya untuk membersihkan. Itu membersihkan hal-hal yang kayak untuk diberikan di pembelajaran supaya jangan mengulangi kesalahannya Kak. Iya Kak, lanjut. Asal Iya. pergi di sini
setelah sholat asar di situ belajar Belajar sore, Kak. belajar sore Ki, dan pelajarannya itu ya pelajaran seperti biasa. Umum. Mm-mm. Oh, jadi Kak, putra dan putri itu kalau misalkan pagi sampai pagi dan sore itu belajarnya belajaran umum. Habis nanti subuh dan malamnya itu baru belajar tentang pondoknya begitu, Kak. Iya. Saya kira sama aja semua tuh. Cuman di putra sendiri Kak, ada belajar malam atau tidak? Belajar malam sebenarnya tergantung dari jadwalnya sih. Kalau yang dibuat. Oh, Kalau kan kemarin tergantung juga dari inisiatifnya juga teman-teman OSIS. Kan memang perlu kita ketahui kan mungkin di pesantren tidak seperti pesantren yang lain. Jadi OSIS ini sebagai penggerak. pembantu ya, pembantu pembina untuk menjalankan pembelajaran di pesantren. Iya. Jadi atas ide dari pembina OSIS dan atas ide dari OSIS itu biasa kita kayak buat inisiatif, buat pembelajaran habis isya kan, maksudnya malam kan, habis makan. Ya tergantung sih, biasanya ada jadwalnya, biasa juga ada tidak. Cuman kalau yang tetapnya itu jelas habis maghrib dan habis Pondokan itu Kak. subuh, maksudnya pondokan habis pada maghrib dan pada subuh. Jelasnya itu. Untuk tambahannya biasa disematkan di ba'da isya, habis setelah makan gitu. Memang Kak Salma lagi. Lanjut ceritanya tadi, belum sampai belajar malamnya, tahu nih ceritakan dia. Setelah belajar malamnya itu baru sampai belajar sore tahu. Iya, lanjut Wiki Kak. Setelah belajar sore kan kalau di Putri itu ada jam sholatnya. Iya. Untuk di sholat maghrib. Iya. Bunyi pertama itu siap-siap nih untuk pergi sholat. Bunyi bel kedua harus nih ada di masjid. Kalau memang bunyi bel kedua tidak ada di masjid, di situ lagi dapat lagi sesuatu yang bumbu-bumbunya pesantren. Jadi melatih disiplin betul deh Kak, karena ada terus waktunya, ada batas waktunya. Ada semua batas waktunya, tidak bisa bilang mau tak. Nah, sudah itu di masjid di situ nih belajar pondok setelah sholat kan kalau tidak salah itu jam 5.30 ada di masjid, di situ dilakukan tadarusan sih sampai masuk waktu sholat maghrib. Sholat maghrib. Zikir petang Kak. Iya. Nah di situ kan banyak yang dipelajari yang kayak tadi alaqul banat, Aqidatul Awam, semuanya di situ dipelajari pada saat maghrib dengan pada subuh toh. Iya kan. Sudah itu masuk waktu isya mengaji dulu di masjid beberapa surah lah, beberapa ayat. Rutinitas itu Kak, rutinitas. Dia rutinitas. Mengaji beberapa ayat. Sudah itu pulang dan waktunya kalau bunyi lagi bel untuk pergi makan. Setelah bunyi bel, artinya kalau bunyi lagi bel kedua, artinya kita sudah keluar belajar. Bel belajar malam. Belajar malam. Yeah. Apapun yang tidak keluar pada saat belajar malam, di situ fungsinya lagi Departemen Pendidikan. Dia mengontrol orang-orang yang tidak belajar malam, yang tidur pada saat belajar. Betul caranya supaya bisa belajar, karena daripada dia main di waktu malam tidur, jadi kita di situ fungsi Departemen Pendidikan kontrol semua. Oh iya Kak. Kunci kamar, setiap kamar dikunci supaya tidak ada masuk belajar, dilarang pergi nongkrong di tempat-tempat gelap, yang tempat yang ada cahayanya, disuruh tuh santri untuk belajar. Susah-susah gampang memang ingin jadi pendidikan sih. Jangan bilang pokoknya dia terus setiap malam. Jadi kalau biasanya juga itu di Salma, kalau malam itu kan belajar malam, baru yang dipelajari itu yang misalkan kayak tadi di Putra kan dia tidak diwajibkan. Terus hadirin, kalau kami di Putri dia itu sendiri pokoknya wajib belajar malam sampai jam 10. Jadi kalau misalkan ada PR-nya toh, adik-adik ada tugasnya, jadi kerja memang pada malam itu. Jadi kalau malam itu toh kita itu kalau malam itu jalan itu Departemen Pendidikan. Terus kalau misalkan ada adik-adik yang tidak mengerti misalkan tugasnya tuh, jadi datang panggil Ki begitu Kak bisa diajari. Jadi
diajari juga adik-adiknya, kan kita ini sebagai pengurus OSIS nih toh, jadi diajar juga adik-adik kita. Termasuk orang-orang pintar ini kan mengajarkan. Iya toh. Iya. Ini juga tugas Kan pendidikan mengayomi adik-adik tak juga. mengayomi adik-adiknya. Jadi tidak hanya bilang kalau didenda kalau belajar malam, enggak. Sampai jam 10 nih batasnya itu. Kalau jam 10 baru nih boleh masuk kembali kamarnya, baru istirahat nih. Gitu. Jadi Kak, apa dulu dari Sabirin dulu lah. Iya. Apa pelajaran, misalkan pelajaran favoritnya begitu ya? Waktu di pesantren. Pelajaran favorit. Apa di pelajaran favorit. Kalau untuk pelajaran favorit, kalau yang paling saya suka sekali dulu di kan saya juru di pesantren SMA kan, saya ambil jurusan IPA. Iya. Jurusan IPA. Jadi jurusan IPA yang paling saya suka ya biologi. Siapa gurunya? Pak Indra le. Pak Indra guru. Woi, mantap sekali sudah. Saya juga langsung sekali kan ajar dari kelas SMP sampai kelas 5. Pokoknya beliau itu the best sekali. Saya suka sekali caranya kalau mengajar. Santai le. Baru dia enggak bawa buku, air Gina bawa. Pintar betul. Padahal kalau dipikir, kalau bagi teman-teman itu guru killer katanya. Jadi begitu sih sebenarnya kalau saya kayak kunciku kalau untuk belajar. Belajar ya dibawa santai. Ya dibawa fun. Supaya terlalu enak juga masuk tuh. Kalau dari agamanya Kak, pondokannya, pelajaran agamanya, apa yang disuka? Kalau dari pelajaran agama ya hampir merata ya suka semua aja juga. Nggak ada yang kayak saya suka semua aja. Apa yang paling disuka? Kak Tamrin Toba. Apa dia kalau di Putra? Kalau di Putra? Yang latihan ceramah kan Tamrin Toba dia namanya kalau di Putra. Kalau di Putra apa? Kalau yang di Putra itu pondokannya yang paling sering sekali, Dek. Dibawakan sama Ayahanda Pak Mardi Takwin. Apa tuh? Al-Ahlakul Banin. Oh, akhlak santri Putra di. Iya, mantap. Malam Rabu itu pasti. Kalau saya dulu tuh malam Jumat akhlakul banat. Oh, banat sih. Untuk perempuan tak? Jadi enak sekali kan, pams kami juga tuh enak kalau menjelaskan. Jadi mantap. Kalau saya mah? Apa kita Kak pelajaran yang paling disuka? Pelajaran yang paling saya suka matematika. Mantap, anaknya Pak Waris ini. Yang paling saya suka itu matematika. Kalau pelajaran agama yang paling saya suka fikih. Ustaz Fahri dong. Iya dong. Aku tahu kenapa aku suka fikih Salma. Karena bahas pernikahan toh. Wah, hebat sekali bikin Salma. Ada selesai sih, aduh. Salma? Kalau bahas tentang pernikahan, wah tidak itu aku mengantuk. Astaga, saya suka kalau fikih ahli waris. Iya, suka juga saya fikih waris. Bagus. Bagus perhitungannya. Kak, mungkin lama Miki bahas ini tentang pesantren. Pembelajarannya tutup nih mungkin lah, kesimpulan Miki dulu masing-masing. Ajak ki adik-adik orang-orang untuk masuk di pesantren tak begitu ya. Dari Kak Salma dulu tahu, Salma. Saya kesimpulan bukan jika kesimpulan. Sepatah dua kata mau deh, sepatah dua kata mau. Iya, sepatah dua kata mau. Saya saranku toh, bagusnya nanti itu sistem ditambahkan untuk sistem pembelajaran tadi pesantren. Iya. Bagaimana caranya didik itu santriwati yang khususnya untuk tamat SMA supaya menyiapkan diri sampai di dunia luar untuk masuk di dunia perkuliahan. Kayak contoh bilang si A mau masuk di kedokteran, dibimbing betul secara khusus karena kita itu susah untuk bimbel. Karena mana nih kita waktu kan di pesantren, enggak kayak orang lain bilang bisa kursus di luar. Iya. Jadi bagusnya kalau
ada betul orang-orang khusus yang dikasih masuk kayak alumni dari pesantren dikasih masuk dengan jurusannya supaya membimbing itu adik-adik Betul. bisa mempersiapkan diri masuk ke universitas. Oh iya. Siapkan kira-kira bagaimana supaya bagus mental masuk di universitas dan bisa lulus SNPTN yang Amin. lah begitu. Iya Kak. Lanjut Itu Kak. saya. Iya, mantap. Lanjut Kak Sabirin. Ini kritik dan saran Kak bagaimana? Sepatah dua kata mau Kak. Sembarang tuh. Kata. Iya, sepatah dua kata. Apa nih? Jadi untuk teman-temanku yang mungkin punya saudara, punya sahabat, punya teman-teman atau dan yang lain-lain juga, usahakan dalam keluarga itu harus tahu ilmu agama. Iya. Terus belajar ilmu agamanya di mana? Ya di pesantren. Ya. Lebih bagusnya, lebih afdolnya di pesantren. Terserah mau di pesantren mana, yang penting pesantren. Pesantren. Ya, jadi sarannya dari Kak Salma mungkin nanti bisa disampaikan di pihak pondok sendiri dan Kak Sabirin toh tadi untuk mengajak kita semua untuk masuk di pesantren karena tadi kan kita juga sudah bincang-bincang mengenai sistem pembelajaran. Jadi tidak ada lagi yang penasaran bagaimana tuh di pesantren ini belajar terus sih pasti ini itu pasti banyak yang kabar tanya terus dan lewat ini nanti tuh dengarkan bahwa di pesantren memang kita belajar tapi dari situ juga nanti latihan ke kuliah. Kan kita sendiri minta jadi ambil pengalaman, tidak kaget Miki kalau banyak tugas tak dikasih karena memang dulu sudah dilatih mental tak untuk belajar kan karena kan itu pentingnya ilmu bagaimana siapa yang menguasai ilmu pengetahuan pasti dia yang menguasai dunia gimana kah? Pokoknya sangat disarankan untuk teman-teman yang alumni kalau memang sebagai jurusan pendidikan kan itu bisa mengabdilah di pesantren bagi pesantren kita. Memang kalau saya lihat memang kita kurang tenaga pengajar, tenaga pengajar yang mengerti situasi dan kondisi dari pesantrennya kita itu yang kurang sih. Memang lebih bagusnya kalau alumni itu kan sama-sama paham. Iya. Paling cocok memang alumni. Mungkin cukup di Kak. Terima kasih atas waktunya ini Kak Sabirin sama Kak Salma yang di tengah-tengah kesibukannya. Iya Kak Salma. Iya Windy saya. Iya semoga lancar segala aktivitasnya ya. Sehat-sehat juga. Sehat. Jadi saya tutup ini deh. Iya. Jadi untuk teman-teman sahabat podcast Ulil Albab kita cukupkan ya bincang-bincang kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.